Bukit Surawiti adalah destinasi wisata religi, sejarah, dan alam yang terletak di Desa Surawiti, Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik. Konon, tempat ini dikenal sebagai petilasan pertapaan Sunan Kalijaga, yang sejarahnya akan Kang Maman ceritakan di dalam video. Selain dikenal sebagai tempat petilasan dan wisata religinya, bukit ini juga sering didatangi para pencari kekayaan instan lewat jalur pesugihan. Seperti cerita kali ini, seseorang yang sudah bingung akan ekonominya yang sulit, bukannya kerja, ia malah mencari pesugihan dengan harapan mendapatkan kekayaan secara instan. Perlu diingat, kami menceritakan kisah-kisah pesugihan di masa lalu dengan harapan menjadi pembelajaran untuk baraya semua yang menonton video ini. Maka dari itu, tonton videonya sampai selesai biar tidak gagal paham. Dia sadar dia dalam kondisi memejamkan mata, tapi bisa melihat penampakan tuyul-tuyul itu. Tuyul-tuyul yang jumlahnya puluhan. Gilang jelas ketakutan, ingin lari, namun kelabang itu malah mematuk ujung jari kakinya Gilang. Yang ketika kelabang mematuk ke ujung jari kaki, kelabang itu lenyap, malah Gilang merasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua baraya KMS dimanapun kalian berada. Kisah kali ini berasal dari daerah Jawa Timur, tepatnya di sebuah desa di Kabupaten Banyuwangi. Kisah yang dibagikan salah satu baraya KMS, bahkan disertai pula oleh bukti dohir, benda yang beliau dapatkan ketika di tahun 2010 silam. Narasumber kita yang sebut saja bernama Mas Gilang melakukan sebuah ritual pesugihan di sebuah bukit petilasan, salah satu dari Wali Songo, yang konon katanya beliau melakukan ritual di lokasi yang berbeda, di tempat yang sama, atas petunjuk salah satu kawannya. 2010 yang lalu, Gilang waktu itu sudah berumah tangga dengan Sunarti istrinya. Rumah tangga yang mereka jalani sudah menginjak 5 tahun lamanya. Namun Gilang dan Sunarti belum dikaruniai seorang anak pun, dikarenakan mereka masih was-was karena kehidupan rumah tangga mereka belum ada kemajuan sama sekali. Gilang dan Sunarti tinggal di sebuah rumah kontrakan. Keseharian Gilang, dia hanya kerja serabutan. Khususnya, dia berprofesi sebagai seorang kuli bangunan yang tentunya pekerjaan sebagai kuli itu tak menentu. Maka dari kondisi ekonomi yang belum stabil pada waktu itu, Gilang dan Sunarti menunda-nunda untuk memiliki seorang anak. 2010 pada waktu itu, Gilang sedang bekerja di sebuah proyek bangunan yang dimana para pekerja di sana memang rata-rata orang Jawa Timur semua dari kabupaten yang berbeda. Di Jawa Timur ini, di lokasi proyek, Gilang kenal dekat dengan sesama pekerja, sesama kuli yang berasal dari daerah Gresik yang bernama Mas Ngadimin. Hubungan mereka cukup erat, bahkan
Di malam hari ketika beristirahat dari pekerjaan mereka, Ngadimin ini seringkali mampir dan sekedar nongkrong ngopi di rumahnya Gilang. Satu saat, Gilang, dia ini nonton acara reality show di sebuah stasiun televisi. Waktu itu tahun 2010-an, lagi agak booming ya, acara-acara reality show yang berhubungan dengan hal-hal yang bersifat mistis. Seperti Dua Dunia atau Masih Dunia Lain dan sejenisnya. Nah, waktu itu, ketika sedang menonton acara tersebut, yang kebetulan acara itu melakukan explore malam hari, mendatangi sebuah tempat keramat yang disinyalir tempat keramat itu sering dijadikan tempat pesugihan. Seperti yang baraya semua ketahui, acara-acara reality show seperti itu, selain host, tentunya selalu didampingi oleh seorang praktisi. Biasanya praktisi ini begitu agamis, berbalut jubah, berbalut sorban, berbalut ulama, yang dalam acara itu selalu ada segmen mediumisasi dengan sosok yang konon adalah penghuni tempat keramat yang mereka datangi. Di sini Gilang begitu tertarik ketika acara mediumisasi, si mediator ini mengalami kerasukan. Bukan kerasukan sebenarnya, tapi dirasuki. Karena memang jinnya ini kan dipanggil sama si praktisi. Dipanggil lantas ditanyai tentang asal-usul keberadaan tempat keramat itu. Nah, di sini si sosok yang merasuk ke mediator, dia mengatakan, bahkan menawarkan kepada yang ada hadir di lokasi, kalau ingin kaya raya, bisa datang dan memuja di tempat itu. Di sini, Gilang sampai tak berkedip, fokus memperhatikan acara di TV, sampai-sampai Narti istrinya hanya menggelengkan kepala. Walah mas, masa yang seperti itu dipercaya toh mas? Lawang mereka aja kan bikin acara itu kerja, baru dapat duit. Kalau memang betul, kenapa nggak mereka saja yang lakonin pesugihan? Kamu ini kiai loh, kiai terkenal. Masa iya beliau ini bohong? Ini pasti beneran Narti, pasti bener. Ucap si Gilang membela kepercayaannya sendiri. Narti hanya tersenyum saja melihat kelakuan sang suami. Singkat cerita, esok harinya Gilang ini kan datang ke tempat kerja. Di sela istirahat, Gilang dan Ngadimin sambil ngopi, mereka pun bercerita. Lantas di sini, Gilang membahas acara TV semalam. Apa bener ya, Mas Ngadimin? Zaman sekarang masih ada ya orang-orang yang nyari kekayaan lewat pesugihan. Mendengar itu, Ngadimin hanya tersenyum, lalu berkata, Lang, sampai kapanpun, hal-hal seperti itu tidak akan hilang. Hanya berbeda bentuk saja. Bahkan di tempatku, di daerah Gresik, itu ada sebuah tempat yang dianggap keramat. Sering didatangi orang-orang dari berbagai daerah. Ya konon katanya itu untuk mencari kekayaan instan lewat pesugihan. Wah, yang bener mas, bener Lang. Bahkan dukun yang sering ngajak orang ke sana, saya kenal dekat. Dia itu
tinggal hanya beda desa dengan tempat saya. Katanya, menurut dukun itu, kalau datang ke lokasi tempat keramat yang bernama Bukit Surawiti, itu dijamin lang bisa kaya raya, banyak harta karun di sana. Ucap si Ngadimin. Di sini Gilang tentunya semakin tertarik. Karena memang dari semalam waktu nonton acara TV, Gilang ini ada keinginan. Dan rasa penasarannya ini terjawab pula oleh penjelasan dari ceritanya Ngadimin. Kalau di tempat Ngadimin, di Jawa Timur di daerah Gresik, itu ada Bukit Surawiti yang sering didatangi oleh berbagai kalangan yang sebagian itu mencari harta pesugihan. Jangan bilang kalau kamu pengen ke Surawiti lang. Wah, ya enggak lah mas. Tapi agak tertarik juga mas. Nantilah, tak pikir-pikir dulu. Loh, kalau memang mau ke sana ya gampang. Nanti tak antar ke rumah dukunnya. Namanya Mbah Suroto. Dia sering bawa orang ke Surawiti. Ucap Ngadimin. Di sini Gilang gak ditertawakan, gak dihujat oleh Ngadimin. Karena buat Ngadimin ya hal-hal seperti itu kembali ke pribadi masing-masing. Mau percaya atau tidak, ya itu urusan orang lain. Selang beberapa waktu pasca membicarakan masalah Bukit Surawiti, Gilang makin lama makin penasaran dan timbul keinginan untuk mencoba datang ke sana. Sampai akhirnya Gilang datang ke tempat kontrakan Ngadimin dengan beberapa karyawan yang memang tinggal satu atap. Di sini Gilang berterus terang kepada Ngadimin, minta diantar menemui sosok si Mbah Suroto. Namun waktu itu Gilang bertanya kembali, Mas, kalau ke Surawiti itu pakai tumbal nggak mas? Ya nggak tahu, tapi setauku gak ada yang namanya tumbal untuk pesugihan di Surawiti. Memangnya kamu udah yakin lang mau nekat ke sana? Yakinlah mas, istriku gak mau punya anak kalau kehidupan kami masih terus seperti ini mas. Aku minta tolong lah mas, nanti antar aku nemuin si dukun itu mas. Yo gampang, nanti selepas proyek selesai, kamu tinggal langsung saja ke Gresik, ke kampungku. Nanti tak antar ke rumahnya Mbah Suroto. Ucap si Ngadimin. Singkat cerita, 1 bulan kemudian proyek pun selesai. Para karyawan kembali pulang ke tempat tinggal mereka masing-masing, termasuk Ngadimin dan 3 temannya yang memang berasal dari daerah Gresik. 3 hari pasca proyek selesai, Gilang, dia berterus terang kepada Sunarti istrinya tentang niatannya ngadu nasib ke Bukit Surawiti untuk mencari harta kekayaan. Nah di sini Narti tentunya kaget. Namun Gilang mengatakan kalau di Surawiti ini nggak ada tumbal, jadi nggak ada yang dirugikan. Awalnya Narti menolak, namun Gilang yang memberi pilihan, mending punya anak sekarang atau kaya raya punya anak dari hasil pesugihan. Lah dibikin kayak gini kan Narti sendiri bingung. Akhirnya ya Narti pun mengalah dan mengizinkan sang suami untuk mencoba datang ke Bukit Surawiti. Singkat cerita, sebelum berangkat Gilang telepon dulu ke Ngadimin, di mana Ngadimin pun lantas memberikan alamat tempat tinggalnya
Yang dimana waktu itu pagi-pagi dari Banyuwangi, si Gilang ini naik sepeda motor langsung menuju ke tempatnya Ngadimin. Singkat cerita, tibalah Gilang ini di desa tempat tinggal Ngadimin. Setibanya di sana, Gilang disambut begitu hangat seperti keluarga. Karena Ngadimin waktu di Banyuwangi pun diperlakukan seperti keluarga pula oleh Gilang. Nah, waktu itu Ngadimin bilang, "Lang, kalau mau ke rumahnya Mbah Suroto, nanti malam saja. Sekarang kamu istirahat. Tapi, apa kamu bawa uang? Soalnya, pesugihan di sana itu ya mesti keluar duit, Lang. Buat beli sajen, buat ngasih dukun. Gak ada yang gratis loh." "Tenang aja, Mas. Aku ya udah persiapan." Waktu itu, kata narasumber kita, si Mas Gilang, dia ke Gresik ini bawa duit sekitar 5 juta rupiah. Mendengar kalau Gilang bawa cukup uang, Ngadimin pun merasa tenang. Lalu Gilang istirahat di sana, dan selepas maghrib sekitar jam 7 malam, Gilang dan Ngadimin langsung menuju Kecamatan Panceng, ke desa tempat tinggalnya Mbah Suroto. Nah, di Kecamatan Panceng ini, itu tempat beradanya Bukit Surowiti. Hanya berbeda desa saja dengan tempat tinggalnya Mbah Suroto. Kalau Surowiti itu berada di desa Surowiti, Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Nah, kalau Mbah Suroto itu agak jauh namun masih di kecamatan yang sama. Tak perlu waktu lama, mereka berdua pun sudah tiba di depan rumah dari si Mbah Suroto ini. Sosok lelaki setengah baya, sudah menginjak usia agak senja. Namun di sekitar sana Mbah Suroto ini memang terkenal sebagai seorang praktisi supranatural yang sering didatangi oleh berbagai orang dari beberapa daerah. Dan kebanyakan orang-orang yang ke sana itu yang minta diantar ke Bukit Surowiti. Tiba di rumah si Mbah Suroto, si Ngadimin mengetuk-ngetuk pintu beruluk salam. Yang tak lama pintu pun dibuka. Ngadimin lantas mencium tangan Mbah Suroto dan memperkenalkan dirinya serta Gilang kawannya. "Loh, bukannya kamu ini dulu pernah kemari ya?" "Iya, Mbah, dulu saya pernah kemari sama kawan-kawan waktu minta bekal saat kami mau merantau ke Banyuwangi, Mbah." "Oh, iya. Si Mbah ingat. Ya wes, masuk ke dalam." Mereka berdua lantas masuk ke dalam rumahnya Mbah Suroto. Di ruang tamu, Ngadimin mewakili Gilang menyatakan tujuannya datang ke sana. "Gini loh, Mbah. Saya ini antar kawan saya dari Banyuwangi. Ya intinya, kawan saya ini mau minta tolong Mbah Suroto untuk diantar pesugihan ke Bukit Surowiti. Lang, kamu ngomong langsung sama Mbah Suroto." Sambil menyikut tangannya si Gilang. Iya, Mbah. Saya ini mau minta tolong, Mbah. Saya sudah bosan lah hidup seperti ini terus, Mbah. Hidup pas-pasan. Mana istri nggak mau punya anak kalau belum kaya raya. Tolong saya, Mbah. Kira-kira ada bagian atau tidak saya ikut pesugihan di Bukit Surowiti?" Yo, kalau mau ikut pesugihan ya bisa. Namanya juga ikhtiar, Le. Cocok ndak cocok ya belum tahu sebelum kita coba langsung ke sana. "Oh gitu ya, Mbah. Tapi Mbah,
Kira-kira ada pesugihan apa saja yang bisa Simbah tawarkan ke saya? Nah, di sini Mbah Suroto pun menawarkan 2 jenis pesugihan. Yang pertama, ada pesugihan babi ngepet. Tapi pesugihan ini bukan dari Surawiti. Yang kedua, yang di Surawiti itu pesugihan tuyul. Waduh, tuyul Mbah? Iya pesugihan tuyul. Itu dari makamnya Raden Bagus Mataram di Bukit Surawiti. Waduh, kalau tuyul berarti istri saya mesti netei, Mbah. Ya iya, mesti netei. Tapi ya enggak juga. Karena untuk tuyul di makam Raden Bagus Mataram itu enggak perlu nete ke istrimu. Bisa nete ke siapapun. Yang penting orang itu, si perempuan itu sudah memakan harta dari hasil pesugihanmu. Wah, agak unik nih. Biasanya ini kan si tuyul neteknya ke istri si majikan. Lah ini nggak perlu. Katanya bisa ke perempuan manapun. Asal si perempuan ini sudah memakan uang hasil pesugihannya si tuyul itu. Agak dipermudah nih. Gimana Tapi kalau menurut Simbah, sebaiknya kamu ngambil pesugihan tuyul saja. Itu tanpa perlu ada tumbal. Kalau ngambil babi ngepet, yo syaratnya siji mesti ada tumbal. Tumbalnya ya nyawa. Kalau ndak orang tuamu, yo pasti istrimu. Mendengar itu, tentunya siapapun pasti ngambil opsi yang nggak pakai tumbal. Seperti Gilang, dia pun memilih ikut pesugihan di Bukit Surawiti. Ngambil pesugihan tuyul. Ya wis Mbah, saya ngambil pesugihan tuyul. Kira-kira berapa maharnya Mbah? Ya rupa-rupa macam-macam. Mahar itu nanti berkaitan langsung dengan hasil kerja si tuyul. Maksudnya bagaimana Mbah? Begini kalau maharnya taruh 1 juta, itu untuk beli tuyul. Berarti si tuyulmu nanti sekali operasi hanya bisa ngasilin duit 1 juta. Kalau 2 juta, ya 2 juta. Hasil yang kamu dapatkan setiap kali si tuyul itu operasi. Terserah kamu mau mahar yang berapa? 1 juta, 2 juta, 5 juta. Terserah pilihanmu. Nah di sini si Gilang ini kan dari rumah cuman bawa duit 5 juta. Dia agak mikir dulu nih. Buat beli tuyulnya doang 1 juta, 2 juta, sampai 5 juta. Belum lagi buat sajen dan ngasih Simbah Suroto. Duit cuma 5 juta nih. Ya udahlah Mbah, saya ngambil tuyul yang maharnya 2 juta Mbah. Kira-kira berikut sesaji jadi berapa Mbah? Oh, kalau ngambil yang 2 juta, berikut sesaji totalnya 2.750.000 Itu sudah untuk ngasih ke juru kunci. Karena mau ndak mau mesti izin dulu ke juru kunci di sana. Izinnya sih nanti Simbah izin ngalap berkah. Wong dia nggak bakal tahu lah. Ini kan rahasianya Simbah, ucap Mbah Suroto. Jadi juru kunci Bukit Surawiti ini nggak tahu kalau Simbah Suroto datang ke sana itu kedoknya ini mau ngalap berkah, ziarah. Yang padahal sebenarnya Simbah Suroto ke sana itu nganter pasien buat cari pesugihan. Lantas
Si Gilang pun menyerahkan uang sejumlah 2.750.000. Lalu Mbah Suroto berkata, besok malam selepas Isya datang kemari. Nanti kita sama-sama ke Bukit Surawiti. Sekarang pulanglah dulu. Besok Simbah mau sediakan keperluan sesaji untuk ritual, ucap Mbah Suroto. Selepas dijelaskan seperti itu, Gilang dan Ngadimin pun pulang. Malam itu, Gilang menginap di rumah kediaman Ngadimin kawannya. Esok malamnya, Gilang dan Ngadimin lantas berangkat kembali ke rumahnya Mbah Suroto. Lah di sini Mbah Suroto memang sudah bersiap-siap. Terlihat ada kantung kresek yang isinya tentu sesaji berupa umbo rampe, kemenyan, dan dupa beserta arang dan bokor untuk bakar kemenyan. Mbah Suroto pun mengajak mereka berdua langsung menuju ke Bukit Surawiti. Waktu itu berangkat dari rumahnya Mbah Suroto sekitar jam 8 malam. Karena perlu ngecek sesaji dulu. Bahkan sebelum berangkat ini, Mbah Suroto ritual kecil-kecilan di rumah yang katanya mengirim salam kepada penguasa Bukit Surawiti agar nanti di sana sudah disambut dan diizinkan. Setengah jam kemudian, tepat 8:30, 2 motor beriringan tiba di area Bukit Surawiti. Yang waktu itu, Mbah Suroto sebelum naik ke bukit, malam itu langsung menuju ke rumah juru kunci yang memang sudah sering didatangi Mbah Suroto. Gilang dan si Ngadimin hanya menunggu di luar. Entah apa yang dibicarakan oleh Mbah Suroto dan juru kunci Bukit Surawiti. Yang jelas, Gilang hanya melihat si Mbah Suroto ini menyerahkan sejumlah uang kepada si juru kunci itu. Lantas selepas dari si juru kunci, Mbah Suroto pun ajak mereka langsung naik ke Bukit Surawiti. Mereka bertiga dipimpin oleh Mbah Suroto langsung menuju ke tempat petilasannya Kanjeng Sunan Kalijaga. Bukit Surawiti konon katanya di masa lalu itu menjadi tempat pertapaannya Kanjeng Sunan Kalijaga selepas bertemu dengan Kanjeng Sunan Bonang. Di Bukit Surawiti ini memang ada beberapa goa. Salah satunya yang paling terkenal itu disebut Goa Langsih. Nah, di Goa Langsih inilah tempat Kanjeng Sunan Kalijaga yang dulu masih menggunakan gelar Brandal Lokajaya yang bernama asli Raden Mas Said bersembunyi dan menggunakan Goa Langsih sebagai tempat tinggalnya. Baraya semua tentunya sudah mafhum kisah tentang sosok Kanjeng Sunan Kalijaga, di mana beliau ini dulu sewaktu sebelum bertemu dengan Kanjeng Sunan Bonang diusir dari Kadipaten Tuban oleh Adipati Arya Wilatikta, lalu menjadi Brandal Lokajaya, mencuri harta dari orang-orang kaya yang hartanya itu dibagikan kepada orang-orang miskin di sana. Nah, ketika bertemu dengan Kanjeng Sunan Bonang, Kanjeng Sunan Kalijaga atau Brandal Lokajaya, beliau pun bertobat dan diangkat murid oleh Kanjeng Sunan Bonang. Lantas disuruh menunggu Kanjeng Sunan sambil bertapa di pinggiran kali. Namun di sini di Surawiti ada versi berbeda. Umumnya semua orang taunya
Raden Mas Said atau Branda Lokajaya itu bertapa di pinggir sungai. Sampai beberapa tahun lamanya, hingga katanya burung yang bersarang di kepala Kanjeng Sunan ini sampai menetas dan bertelur lagi. Dan ketika ditemukan kembali oleh Kanjeng Sunan Bonang, Raden Said pun diberi gelar nama hijrah dengan sebutan Kalijaga, karena lokasi bertapanya di pinggiran sungai. Namun di Surawiti, tapanya itu katanya bukan di pinggiran sungai, tetapi di dalam Goa Langsi. Wallahu alam, tapi itulah versi yang dipercaya di daerah Gresik sana. Selain Goa Langsi yang menjadi tujuan utama para peziarah ke sana, ada pula yang namanya Goa Macan. Yang di Goa Macan ini katanya sering dikunjungi oleh orang-orang yang menginginkan kadigdayaan, kadugalan, ilmu kejayaan. Ada pula Goa Jodoh, yang dimana Goa Jodoh ini khusus buat mereka yang kesulitan mencari pasangan. Cukup ziarah ke sana itu bisa wasilah segera mendapatkan jodoh. Lalu ada pula yang disebut Goa Lumbung. Dan ada pula di Bukit Surawiti ini sebuah makam dari salah satu murid Kanjeng Sunan Kalijaga yang bernama Raden Bagus Mataram, yang dulu mengikuti Kanjeng Sunan Kalijaga, menyebarkan Islam di sana, sampai meninggal pun dikebumikan di Bukit Surawiti. Mereka bertiga terus berjalan menapaki satu persatu anak tangga ke Bukit Surawiti, ke puncak. Lalu tiba di petilasannya Kanjeng Sunan Kalijaga yang berupa sebuah bangunan. Di situ Mbah Suroto pun memimpin ritual tawasulan. Selepas selesai dari petilasannya Kanjeng Sunan Kalijaga, Mbah Suroto pun menuju ke makam Eyang Suro dan Eyang Singowongso. Kalau tidak salah ya, ada dua sosok lagi di sana yang merupakan sesepuh di Bukit Surawiti. Nah, selepas dari dua makam itu, si Mbah Suroto mengajak mereka berdua untuk beristirahat sebentar, karena nanti ritual yang begitu lama akan dilakukan di makamnya Raden Bagus Mataram, sosok keturunan bangsawan di masa lalu yang mendermakan harta bendanya untuk dakwah Islam, membantu Kanjeng Sunan, dan katanya bahkan membantu awal pendirian kerajaan Demak dengan harta benda yang dia miliki. Nah, sambil beristirahat ini, si Mbah Suroto menceritakan sekilas siapa Raden Bagus Mataram. Itulah Raden Bagus Mataram, yang entah siapa nama aslinya. Itu seorang bangsawan di masa lalu. Dengan harta benda yang beliau miliki, semua didermakan untuk dakwah Islam, sekaligus memberikan harta bendanya di awal pendirian kerajaan Demak, Kasultanan Demak. Jasanya begitu besar makanya ngambil pesugihan tuyul di makamnya Raden Arya Bagus Mataram. Itu pesugihan tuyul jalur putih, karena tak perlu ada yang ditumbalkan, ucap Mbah Suroto. Lagilang ama ngadimin yang memang awam percaya begitu saja ucapan si dukun ini. Terlebih lagi didikan agama, dasar agama mereka ini kan begitu kurang. Obrolan dari Mbah Suroto yang begitu manis, dibalut dengan narasi kebaikan, membuat Gilang yakin kalau pesugihan tuyul di makam Raden Bagus Mataram itu pasti membawa keberkahan pada kehidupannya.
Setelah cukup lama beristirahat, Basuroto pun mengajak mereka berdua langsung menuju ke makam Raden Bagus Mataram. Sebuah bangunan seperti kamar, layaknya sebuah rumah kecil, yang dimana di dalam bangunan itulah berada kuburan dari Raden Bagus Mataram. Sebelum masuk ke dalam, di mana memang Basuroto sudah diberi kunci oleh juru kunci atau kuncen di sana, Basuroto menyuruh si Gilang menyiapkan sesaji. Kantung kresek besar pun dikeluarkan semua isinya, berupa ubur rampe, kembang 7 rupa, dupa, kemenyan, lalu ada bubur ketan yang berwarna putih dan bubur ketan yang berwarna coklat dari gula merah. Lalu si Gilang ini disuruh nyeduh kopi. Ada kopi pahit, ada kopi manis, teh pahit dan teh manis, serta segelas air putih di dalam cup aqua gelas. Yang air putih ini ditaburi oleh kembang mawar. Yang selepas itu, persiapan sudah selesai, langsung dibawa masuk ke dalam bangunan makam. Bangunan makam ini begitu gelap, tanpa penerangan sama sekali. Hawa mistis terasa begitu kental. Bulu kuduk Gilang meremang melihat nisan kuburan yang tertutup oleh kain putih. Bah, ini aman, bah. Yo aman. Yang kita datangi ini makamnya murid seorang wali. Jangan takut. Lah di sini kalau si Gilang otaknya sehat, yo nggak mungkin dong ke makam wali dikasih tuyul, ke makam wali malah nyari setan, nyari pesugihan. Tapi ya Gilang memang orangnya awam. Dia begitu percaya dengan ucapan si Basuroto. Sesaji pun digelar, ditata sedemikian rupa. Lantas arang dibakar oleh Ngadimin. Selepas arang membara, kemenyan, madu lantas ditaburkan. Dupa pun dibakar. Lantas di sini Basuroto pun memulai ritual. Entah apa yang dibaca karena begitu samar. Gilang dan Ngadimin hanya duduk bersila diam di belakang Basuroto. Dengan jantung bergemuruh tak karuan. Rasa takut sudah hinggap menguasai hati dan pikiran. Gilang dan Ngadimin hanya memejamkan mata. Bau dupa bercampur aroma kemenyan dan bau minyak misik hitam menyeruak begitu tajam. Saat itulah Gilang, seperti orang-orang pada umumnya yang melakukan ritual pesugihan tuyul, si Gilang ini diperlihatkan penampakan sosok tuyul-tuyul cebol yang berkeliaran, berkerumun di sekitar area makam Raden Bagus Mataram. Di sini Gilang ketakutan. Dia sadar dia dalam kondisi memejamkan mata, tapi bisa melihat penampakan tuyul-tuyul itu. Tuyul-tuyul yang jumlahnya puluhan. Semua seragam, kepalanya pelontos, hanya mengenakan cawat berwarna putih yang begitu lusuh, seperti tak pernah dicuci. Dengan perawakan yang begitu menyeramkan. Kulit wajah ataupun badan dipenuhi borok-borok yang baunya begitu anyir. Telinga runcing, ada yang berhidung, ada yang tidak. Ada yang bermata satu, seperti picek. Ada pula yang matanya seperti nolol mau lompat. Penampakannya begitu menyeramkan. Terlebih lagi, puluhan tuyul-tuyul ini berlarian mengitari area makam Raden Bagus Mataram. Bahkan mengitari mereka bertiga.
Si Gilang ini ditoel-toel, dicolek-colek sama tuyul. Sambil tak henti bertawa-tawa seperti anak kecil. Tertawa menyeringai dengan gigi-gigi hitam yang begitu runcing, meneteskan lendir-lendir yang begitu kental. Namun anehnya, si Mbah Suroto ataupun Mas Ngadimin yang duduk di samping Gilang terlihat seperti yang tak terganggu. Gilang menganggap kalau hanya dirinya lah yang menyaksikan itu semua. Selepas mengitari berkerumun memutari Gilang, tuyul-tuyul ini pun lantas berbaris di dekat kuburan Raden Bagus Mataram. Seperti yang ngantri nunggu dipilih oleh Gilang, calon majikan mereka. Gilang hanya menundukkan kepala ketakutan. Namun, di tengah suasana tegang yang dirasakan oleh Gilang, terdengar suara Mbah Suroto yang membangunkan Gilang dan Ngadimin. Yang ketika Gilang membuka mata, sosok-sosok puluhan tuyul tadi semua raib hilang seolah tak pernah ada. Wis rampung le, sudah selesai. Sekarang kita kembali pulang, ucap Mbah Suroto. Loh, cuma gini doang, Mbah? Ya iya, nanti sisanya di rumah. Gilang hanya ngikut saja. Mereka bertiga pun keluar dari kuburan makam Raden Bagus Mataram. Yang tentunya sebelum pulang lagi ke rumahnya Mbah Suroto, mampir dulu ke rumah juru kunci. Yang setibanya di rumah Mbah Suroto, Gilang ini di briefing untuk ritual lanjutan yang harus Gilang lakukan. Begini Le, untuk selanjutnya, kamu pulanglah dulu ke Banyuwangi. Di rumahmu nanti, siapkan kamar khusus. Sediakan tikar dari daun pandan. Jangan lupa beli pula kendil yang dari tanah liat. Beli sesaji berupa umbo rampe, dupa. Dan nanti selepas itu semua selesai, balik lagi ke sini. Kau ambil tuyul dari Surawiti. Itu saja, Mbah. Itu saja, Le. Sekarang baliklah ke Banyuwangi. Jangan mampir kemana-mana, harus langsung lekas pulang. Iya, Mbah, ucap si Gilang. Gilang dan Ngadimin pun lantas pamitan pulang. Nah, di sini karena nggak boleh mampir kemana-mana, Ngadimin pun diturunkan di pinggir jalan. Sedangkan Gilang langsung meluncur ngebut ke Banyuwangi. Nah, sepanjang perjalanan ke Banyuwangi, Gilang seringkali melihat penampakan sosok tuyul setiap kali dia berhenti istirahat. Seolah tuyul-tuyul dari Surawiti itu mengikuti Gilang ke Banyuwangi. Bahkan ketika subuh dini hari, Gilang tiba di rumah kontrakan. Ketika turun dari motor, seekor tuyul terlihat berdiri tersenyum di depan pintu rumah kontrakan. Namun, ketika Gilang mendekat ke arah si tuyul, tuyul itu kembali menghilang, hanya menyisakan bau anyir dan bau apek rambut terbakar. Pahamlah Gilang, sepertinya tuyul itulah yang nantinya akan menjadi piaraannya Gilang. Karena tuyul itu yang sepanjang perjalanan terlihat oleh Gilang. Setibanya di rumah, pintu dibuka oleh Sunarti istrinya. Gilang pun ditanyai apa saja yang dilakukan selama di Gresik sana. Gilang ceritakan tak ada satupun yang dia sembunyikan. Lalu di pagi harinya, Gilang dibantu oleh Sunarti
menyiapkan kamar untuk ritual sesuai perintah Mbah Suroto. Pagi-pagi Gilang ke pasar mencari tikar daun pandan yang memang sering digunakan sebagai alas jenazah. Yang waktu itu Gilang beli dari seorang pemilik toko yang khusus menyediakan alat-alat kematian. Tikar dibeli, dupa pun sudah ada, kendil tanah liat sudah dia beli pula, yang semua lantas diletakkan di dalam kamar. Nah, besoknya Gilang ini kembali ke Gresik, nemuin si Mbah Suroto, mau jemput tuyul dari Surawiti. Bertemu dengan Mbah Suroto. "Yowis, kamu tunggu sebentar," ucap Mbah Suroto yang langsung masuk ke dalam kamar. Gilang menunggu cukup lama. Yang Gilang pahami, Mbah Suroto ini lagi ritual dalam kamarnya. Karena tercium aroma kemenyan tak lama selepas Mbah Suroto ini masuk ke dalam kamar. Hampir 1 jam lamanya. Bahkan Gilang, ketika Mbah Suroto di dalam kamar, si Gilang ini sempat mendengar suara tawa anak kecil. Yang Gilang tahu, di rumah Mbah Suroto ini cuman Mbah Suroto sendiri. Karena istrinya Mbah Kartini itu sudah lama meninggal dunia. Pahamlah Gilang, suara anak kecil barusan itu pasti tuyul dari Surawiti. Tak lama pintu kamar terbuka begitu perlahan. Keluarlah si Mbah Suroto, membawa sesuatu dalam genggaman tangan, terbungkus oleh kain jarik. Langsung duduk di depan Gilang. "Le, bawa benda ini ke rumahmu." "Loh, itu apa, Mbah?" "Di dalam bungkusan kain jarik ini ada koja." Koja itu seperti tempat nyimpan ikan dari anyaman bambu, tapi bentuknya ini kecil. Dalam koja ini, Le, ada tuyul dari makam Raden Bagus Mataram. Setibanya di rumahmu, masukkan ke dalam kendil. Dan setiap malam Selasa serta malam Jumat, kamu harus ritual. Selepas maghrib, sediakan bubur putih, bubur coklat, bubur ketan, Le, tumpengan, kembang 7 rupa, kopi pahit, kopi manis, teh pahit, teh manis, sama seperti waktu kita ritual di makam. Selepas maghrib, bakarlah dupa. Dan nanti tengah malam, bakar dupa pula. Dan kamu semedi di kamar sampai adzan subuh terdengar. Hari Rabu besok, bawa koja ini ke pasar. Ingat, Le, jangan nyuri dari tetangga sekitar rumahmu. Bahaya, Le. Kamu harus nyarinya di pasar, di toko-toko yang jauh dari tempat tinggalmu. Bawa koja ini ke pasar. Kau ajari dia. Kau tunjukkan tempat-tempat untuk dia mencari uang. Paham, Le? Paham, Mbah. Lalu koja dalam lipatan kain jarik. Panjangnya segini. Lebarnya ya mungkin ada sekitar setengah jengkal tangan. Langsung diserahkan kepada Gilang. Gilang memasukkan benda itu langsung ke dalam tas. Ingat, Yoleh, jangan sampai lupa. Malam Selasa dan malam Jumat. Nggih, Mbah. Saya paham, Mbah. Saya langsung pamit balik ke Banyuwangi, Mbah. Mbah Suroto pun hanya tersenyum. Lantas Gilang cium tangan, pamitan, dan bergegas pulang ke rumah kontrakan. Singkat cerita, setibanya di Banyuwangi,
Gilang lantas menuju ke kamar khusus. Koja dalam lipatan kain jarik dia masukkan ke dalam kendil. Kendil pun ditutup kembali. Waktu itu kan hari Selasa. Nah, besoknya hari Rabu, si Gilang membawa si Koja dalam kendil, dimasukkan ke dalam tas yang tas lempang tuh. Langsung pagi-pagi sekali dia ke pasar. Motor dia simpan di parkiran. Lantas si Gilang turun dari motor dan berjalan kaki ngubek-ngubek pasar sambil berbicara sendiri. Seolah berbicara ke tuyul di dalam koja yang dia letakkan di dalam tas. Dia tunjukkan tempat mana saja yang harus didatangi untuk diambil uangnya. Hampir setengah harian nih, si Gilang ini keliling di pasar Banyuwangi. Yang selepas itu dia balik lagi ke kontrakan, koja dimasukkan kembali ke dalam kendil. Nah, malam Jumatnya, sore hari, Sunarti sudah beres bikin bubur ketan. Ketan putih dan yang coklat itu pakai gula merah. Sesaji yang lain pun sudah tersedia. Begitu azan maghrib terdengar, si Gilang membawa sesaji masuk ke dalam kamar, pintu pun dia tutup rapat. Sesaji dia letakkan di sekitaran kendil yang berisi tuyul. Lalu dupa dia bakar. Gilang duduk bersila di sana. Lantas Gilang mengambil selembar uang pecahan 100.000. Dia masukkan ke dalam kendil sebagai contoh uang yang harus dicuri oleh si tuyul. Lah di sini, kenapa coba yang piara tuyul atau yang pesugihan lain gak ngasih sampelnya duit dolar? Satu lembar aja uang dolar ya pecahan berapa gitu. Masukin tuh, atau sebagai contoh nih nyari duitnya yang kayak gini. Ya walaupun sedikit, tapi kan nominalnya beda dong. Nilai tukarnya kan lebih tinggi. Sekarang aja 1 dolar udah 16.000 lebih tuh. Tapi ya di sini karena memang mungkin sudah aturannya seperti itu. Gak ada inovasi sama sekali, atau memang tuyul-tuyul di kita belum mengenal uang selain rupiah. Nah, selepas meletakkan uang di dalam kendil, Gilang pun keluar. Karena untuk semedi itu nanti tepat tengah malam. Nah, memang selepas menggelar sesaji di dalam kamar, Narti ini merasakan suasana lain di dalam rumah. Bahkan semalaman itu, Narti dan Gilang mendengar suara-suara anak kecil dari dalam kamar ritual. Hanya saja di sini, Narti dan Gilang belum melihat wujud dari tuyul itu sama sekali. Tepat tengah malam, jam 12, Gilang kembali masuk ke dalam kamar ritual yang memang lampunya dimatikan, penerangan dari sebatang lilin berwarna merah saja. Lilin yang mati dinyalakan kembali oleh Gilang. Lantas membakar 3 batang dupa. Lantas duduk diam semedi sampai azan subuh berkumandang. Nah, di sini Gilang mulai ada keraguan dalam hati. Kok duitnya belum ada? Kata Simbah, itu nanti duit itu berserakan di atas kembang 7 rupa di atas sesaji. Tapi sampai subuh belum ada selembar uang pun yang nampak. Oh, mungkin mesti selesaikan dulu sampai malam Jumat, pikir si Gilang. Malam Jumatnya ritual sama dilakukan. Sesaji, bakar dupa waktu maghrib, keluar, dan tepat jam 12 masuk lagi ke kamar, bakar dupa, dan duduk diam menunggu uang. Namun yang terjadi, tak
kunjung ada selembar uang pun yang nampak. Bahkan, yang waktu malam Selasa terdengar suara-suara tuyul, suara-suara anak kecil, sampai malam Jumat itu nggak ada. Sepi. Suasana di rumah pun ya sama seperti dulu sebelum ritual. Aneh. Apa yang salah? Pikir si Gilang. Namun di sini Gilang terus bersabar. Sampai tak terasa sudah 8 kali ritual. Total 1 bulan full nih. Malah di sini Gilang ini kena musibah. Waktu di malam Jumat terakhir di bulan pertama, masih ada harapan. Siapa tahu malam Jumat sekarang nih duit pada datang. Kayak biasa jam 12 malam bakar dupa duduk semedi. Lah di sini ketika duduk semedi, dari kendil yang katanya berisi tuyul dari Bukit Surawiti, ada keluar sesuatu. Bukan tuyul, bukan pula uang, tetapi yang keluar dari kendil itu seekor kelabang. Yang dimana kelabang itu malah merangkak berjalan mendekat ke arah Gilang. Gilang jelas ketakutan, ingin lari, namun kelabang itu malah mematuk ujung jari kakinya Gilang. Yang ketika kelabang mematuk ke ujung jari kaki, kelabang itu lenyap, malah Gilang merasa seperti ada makhluk yang berjalan dari ujung kaki begas gigitan, merangsak naik ke atas, melewati urat-urat pembuluh darahnya Gilang. Rasanya begitu gatal, panas. Gilang sampai lompat-lompat kesakitan. Dia sadar belum terdengar azan subuh. Namun rasa sakit yang teramat sangat membuat Gilang sudah begitu tak kuat. Dia lantas mendobrak pintu, lari keluar, berteriak memanggil Sunarti. Gilang sudah seperti cacing kepanasan, gulang-guling di lantai mengadu kesakitan. Panas, gatal, perih, bercampur aduk menjadi satu, tatkala seperti makhluk yang berjalan mengitari tubuhnya. Setiap area yang dilewati makhluk di dalam tubuhnya Gilang menyisakan rasa sakit yang teramat sangat. Rasa sakit itu hilang ketika terdengar azan subuh dari musola. Yang selepas itu Gilang yang sudah kepayahan hanya bisa terbaring lemas dengan tubuh bercucur keringat. Badannya panas, demam begitu tinggi, membuat Narti begitu khawatir. Hari itu bukan uang yang dia dapat, tetapi justru si Gilang malah meriang sakit sekujur badan. 3 hari lamanya Gilang jatuh sakit. Di sini Gilang menerka-nerka apa yang salah dalam ritualnya itu. Maka Gilang pun memutuskan membawa kendil yang berisi tuyul pemberian Simbah Suroto kembali ke Gresik, sekaligus menanyakan karena sudah 1 bulan lebih tuyul tak datang, malah kelabang yang keluar menyakiti tubuh Gilang. Singkat cerita, tiba di Gresik, di Kecamatan Panceng, ketemu sama Mbah Suroto. Gilang pun komplain, protes. "Mbah, ini gimana sih Mbah? Sudah 1 bulan lebih. Sajen tiap malam Selasa, tiap malam Jumat saya lakukan Mbah. Tapi uang tak kunjung datang, tuyulnya pun tidak ada. Ini kenapa Mbah?" Waduh, aneh yo. Perasaan semua ritual sudah bener loh Le. "Mbah, bukannya duit yang saya dapat Mbah. Saya malah sakit 3 hari Mbah. Keluar kelabang dari kendil ini Mbah. Bukan tuyul, bukan uang."
Loh. Sebentar le. Kamu bilang kelabang. Iyo mbah, ada kelabang keluar. Matok jari kaki saya mbah. Sakit mbah. Loh, kenapa nggak kamu tahan le? Mestinya sampai subuh kamu jangan beranjak dari semedimu. Loh, piye toh mbah? Badanku sakit mbah. Yo ndak tahan lah. Ya Allah lele. Yo pantes. Gagal le. Loh, kok gagal mbah? Le, kelabang itu sebenarnya penjelmaan dari tuyul Bukit Surawiti. Dia hanya sedang menguji keteguhan hatimu. Buktinya, rasa sakitmu hilang kan, Le? Yo memang hilang, Mbah. Terus, bagaimana ini, Mbah? Apa gak bisa diperbaiki? Gak bisa, Le. Ritualmu wis gagal. Tuyul itu sudah balik lagi ke Bukit Surawiti. Waduh, ya sudahlah, Mbah. Gini saja, Mbah. Saya minta uang kembali, Mbah. Ya ndak bisa, Le. Uang itu sudah dipakai beli tuyul, nggak bisa dikembalikan. Lah di sini si Gilang pun kan bingung, harus bagaimana? Tuyul katanya kabur, ritualnya gagal. Dan kenapa Mbah Suroto nggak bilang kalau prosesnya seperti itu? Malah di sini Gilang curiga kalau Mbah Suroto cuma bikin akal-akalan saja. Lah terus gimana, Mbah? Ya wis le, gini saja. Sudah kadung jalan. Ada satu tempat lagi di Bukit Surawiti. Maksudnya bagaimana, Mbah? Le, di Bukit Surawiti ada 2 tempat untuk melakukan pesugihan. Selain pesugihan tuyul di Raden Bagus Mataram, itu ada pula pesugihan harta karun emas batangan di Goa Lumbung. Goa Lumbung? Daerah mana, Mbah? Ya masih di Bukit Surawiti, Le. Kalau kamu mau, sudah terlanjur ini, Le. Terlanjur kamu jalan di dunia ini, di dunia pesugihan. Sekalian saja kamu ritual di Goa Lumbung. Simbah jamin pasti berhasil. Kalau ritual nanti tak berhasil, semua uang akan Simbah ganti. Hanya saja, Le, untuk di Goa Lumbung ada tambahan untuk sesaji, Le. Duit lagi. Berapa, Mbah? 1 juta, Le. 1 juta wis cukup. Sisanya biar Simbah yang talangin. Hanya saja nanti ganti kalau kamu sudah berhasil. Di sini Gilang pun setuju. Uang 1 juta langsung diserahkan ke si Mbah Suroto. Dan Mbah Suroto mengajak Gilang malam itu juga langsung menuju ke Goa Lumbung di Bukit Surawiti. Gilang masih ingat betul. Waktu itu hari Kamis malam Jumat di awal bulan Maret tahun 2010. Mas Gilang gak akan pernah lupa. Malam hari itu, selepas Simbah Suroto menyiapkan sesaji keperluan ritual di Goa Lumbung, yang memang masih berada di area Bukit Surawiti, dan bahkan di sini banyak orang yang keliru. Kebanyakan datang ke Goa Langsih, tempat semedinya Beranda Lokajaya atau Eyang Sunan Kalijaga. Di situ mereka mencari ritual pesugihan. Yang sebenarnya di Gua Surawiti ini hanya ada 2 lokasi untuk pesugihan. Pertama tuyul di Raden Bagus Mataram. Dan yang kedua itu di Goa Lumbung. Yang katanya di Goa Lumbung inilah tempat penyimpanan peti harta milik Raden Bagus Mataram. Malam itu tepat jam 9, Mbah Suroto dan Gilang tanpa didampingi Singadimin, cuman mereka berdua
itu sudah tiba di area Bukit Surawiti. Lantas mereka berjalan terus menuju ke lokasi Goa Lumbung. Goa yang memang jarang didatangi para peziarah atau yang berwisata ke sana. Goa Lumbung ini tepat terletak di tebing karang Gunung Surawiti. Yang memang Bukit Surawiti ini seperti batu-batu karang laut. Seolah menjadi bukti kalau dulunya Pulau Jawa ini berada di dasar lautan. Nah, tiba di mulut Goa Surawiti, Goa Lumbung, yang memang begitu penuh semak belukar. Bahkan sebelum ke sana, mereka berdua melewati area pemakaman. Mulut Goa Surawiti ini, mulut goanya itu miring, sempit. Tapi di dalamnya ada area cukup luas yang biasa digunakan para pencari pesugihan melakukan pertapaan. Tiba di depan Goa Lumbung, Mbah Suroto mengajak si Gilang ini duduk diam untuk ritual pembukaan. Di sini Mbah Suroto menyimpan kembang 7 rupa, dialasi dengan daun pisang, diletakkan di atas batu di mulut goa. Lalu membakar beberapa batang dupa, ditancapkan di sela bebatuan. Dan 3 botol minyak misik hitam diletakkan di antara kembang pula. Kita ritual sebentar. Nanti selepas selesai, kamu masuk merangkak ke dalam goa. Iya mbah, kulo nurut, ucap si Gilang. Asap dupa mengepul, Mbah Suroto mulai melakukan ritual di sana. Hampir mirip seperti ritual di makam Raden Bagus Mataram. Namun yang berbeda, selepas selesai membaca mantra dan sejenisnya, Mbah Suroto menepukkan telapak tangan ke bebatuan yang seketika puluhan kelelawar berdecit keluar dari dalam Goa Lumbung. Nah, sudah bisa, Le. Kamu sudah diterima. Sekarang masuk merangkak ke dalam goa. Tiba di dalam, bakar dupa ini. Duduk semedi di sana. Simbah nunggu kamu di mulut goa, ucap Mbah Suroto. Gilang pun menurut sambil memegang 3 batang dupa. Gilang berjalan merangkak masuk ke dalam Goa Lumbung yang begitu gelap, sempit. Namun selepas masuk tiba di dalam, itu ada ruangan goa itu agak leluasa. Di situ ada batu yang bentuknya itu mirip seperti keris semar. Nah, di batu yang mirip keris semar itulah 3 batang dupa lantas dinyalakan oleh Gilang. Lalu ditancapkan di lantai goa. Gilang pun duduk bersila mulai semedi. Gilang gak takut karena jarak dari tempat tapak di dalam goa itu hanya beberapa meter saja ke tempat Mbah Suroto nungguin si Gilang. Namun memang jelas berbeda. Hawa yang begitu lembab, pengap, bercampur bau tai kelelawar. Bersama dengan aroma dupa yang agak anyir. Yang entah dupa apa yang dibakar malam itu. Membuat si Gilang ini agak mual. Namun Gilang tetap berusaha bertahan. Awalnya tak terjadi apa-apa selama Gilang semedi di sana. Namun makin lama, kelelawar-kelelawar yang tadi semua sempat keluar, tiba-tiba terdengar berangsak masuk ke dalam Goa Lumbung. Di dalam Goa Lumbung ini, Gilang disabet, dicakar, disambar oleh puluhan kelelawar penghuni goa, seolah mereka tak terima tempat mereka dijadikan tempat semedi pesugihan oleh si Gilang.
Namun Gilang di sini menganggap itu hanya ujian. Yang memang betul. Tak berselang lama, Gilang mendengar suara deru angin yang begitu riuh masuk ke dalam goa lumbung, mengusir puluhan kelelawar yang menyisakan luka perih di wajah dan kulit tangannya Gilang. Bekas cakaran atau sambaran si kelelawar. Selepas kelelawar pergi, suara riuh angin pun tak terdengar lagi. Suasana kembali hening. Di sini, mulailah Gilang mendengar suara riuh dari arah luar goa. Awalnya Gilang mengira itu para peziarah yang datang mau ritual pula ke goa lumbung. Namun semakin didengarkan, bahasa yang mereka gunakan begitu asing dan tak dimengerti oleh Gilang. Satu dua kata masih Gilang pahami. Itu seperti bahasa Kawi. Bahasa yang digunakan di masa lalu. Nah, tak lama terdengar suara ringkik kuda. Seolah ada rombongan berkuda berlari menuju ke arah mulut goa lumbung. Nah, di sini Gilang mendapatkan penglihatan di mana goa lumbung ini terasa begitu besar. Seolah bertambah luas berkali-kali lipat. Bahkan mulut goanya pun bukan miring sempit, tapi seperti mulut goa biasa. Dan ada rombongan berkuda, di mana para penunggang kuda ini turun dari kuda mereka, diikuti beberapa orang yang memikul seperti peti, lalu berjalan masuk ke dalam goa lumbung. Seorang lelaki yang berpakaian seperti bangsawan di masa lalu, yang Gilang anggap adalah sosok Raden Bagus Mataram, dikawal beberapa punggawa bersenjata, diikuti beberapa orang yang memikul peti harta, berhenti tepat di depan Gilang. Gilang gemetar ketakutan, terlebih wajah para pengiring dari Raden Bagus Mataram begitu menyeramkan. Namun Raden Bagus Mataram tersenyum lembut ke arah Gilang, lantas menggupaikan tangan ke arah orang-orang yang memikul peti harta. Peti harta diletakkan tepat di depan Gilang. Dan ketika peti dibuka, cahaya kuning berkilauan menerpa wajah Gilang. Gilang terbelalak di dalam peti itu. Tumpukan emas-emas batangan dan yang sudah berbentuk perhiasan terlihat begitu jelas. Lalu Raden Bagus Mataram mengambil tumpukan batangan emas, lantas diletakkan tepat di depan Gilang. Gilang ingin rasa langsung menerkam ke arah tumpukan emas, tapi tubuh Gilang tak bisa digerakkan. Gilang lihat tumpukan emas itu ada sekitar 20 batang lebih. Semuanya kuning berkilauan. Yang selepas meletakkan tumpukan batangan emas, Raden Bagus Mataram tanpa mengucapkan satu patah kata pun kembali keluar dari dalam goa bersama rombongan, lantas berlalu pergi lenyap entah kemana. Yang tak lama selepas lenyapnya rombongan yang dianggap rombongan Raden Bagus Mataram, terdengar suara azan berkumandang, lalu disambung suara panggilan dari Mbah Suroto. Gilang lantas membuka matanya, meraba-raba di kegelapan goa. Terasa dingin batangan-batangan emas tepat berada di dalam genggaman tangan Gilang. Gilang begitu bahagia
tersenyum senang. Mbah, hasil mbah, hasil. Alhamdulillah le. Ya wis le, bawa keluar le. Iya mbah. Lalu Gilang merangsak ke mulut goa. Satu persatu batangan emas diserahkan kepada Mbah Suroto. Total 20 batang. Lalu Gilang pun merangkak keluar dari goa lumbung. Alhamdulillah le. Sekarang masukkan emas-emas ini ke dalam tasmu. Gilang nurut. Batangan-batangan emas dimasukkan ke dalam tas yang dia bawa. Lalu kembali ke rumah Mbah Suroto. Tiba di rumah Mbah Suroto. Gilang tak henti-hentinya tersenyum mengelus-ngelus batangan emas. Mbah, ini emas mbah. Iya le, ini sudah jadi rezekimu. Tapi ingat le, emas-emas ini jangan dulu kau gunakan. Jangan dulu kau jual. Loh, kenapa mbah? Le, emas-emas ini berasal dari alam gaib. Harus disempurnakan terlebih dulu. Rituali terlebih dulu le. Lah, caranya piye mbah? Bagaimana caranya mbah? Le, selama 40 malam berturut-turut, bakarkan dupa untuk emas-emas batangan ini. Simpan di dalam kamar khusus bekas kamu ritual. Ingat le, seperti kemarin, hanya saja cukup bakar dupa selepas maghrib dan tengah malam. Terus selama 40 malam le. Baru selepas itu emas-emas ini boleh kau jual. Tapi ingat le, jangan kau jual di daerah Gresik. Karena nanti kamu bisa celaka le. Yowis mbah, paham aku mbah. Kalau gitu saya mau pamitan dulu mbah. Nanti kalau emas-emas ini sudah saya jual, saya nggak bakal lupa sama Mbah Suroto. Ya wis lah le, rapopo, sing penting ritual kamu berhasil. Nah Gilang pun pulang dengan suka hati ke Banyuwangi membawa 20 batang emas. Satu batang emasnya itu kurang lebih bobotnya setengah kilo, 500 gram. Berarti total 10 kilogram emas. Lu bayangin harganya berapa? Makanya dalam pikiran Gilang, wah sugih kaya. Udah mikir macem-macem lah mau beli anu. Tiba di Banyuwangi, emas-emas itu pun diperlihatkan kepada Sunarti. Nah Sunarti lihat emas sebegitu banyaknya. Senangnya melebihi si Gilang. Mendukung penuh sampai Sunarti sendiri yang ke pasar beli dupa. Singkatnya, emas-emas ini disimpan di dalam kamar khusus. Lalu setiap malam dibakari dupa sampai 40 malam berturut-turut. Singkat cerita, 40 malam selesai dilewati tanpa halangan. Ini emas sudah bisa dipergunakan. Gilang ambil satu batang emas, lantas pergi ke toko emas di daerah Banyuwangi. Niatnya mau dijual. Wow, dengan gagahnya kan si Gilang. Bawa emas satu batang aja udah berapa bro? Nyampe dah nih di toko emas. Itu hari ke-41 ya. Emas ini langsung disodorkan. Tentunya si pelayan toko emas langsung manggil majikannya. Emas itu pun diambil, memang bentuknya persis emas. Dicek sama yang punya toko nih. Cukup lama ngeceknya, tapi ketika kembali menghadap Gilang, waduh, maaf nih mas, ini bukan emas asli, ini Kuningan Sari. Loh, gak mungkin lah. Coba dicek lagi pak. Sudah dicek beberapa kali mas. Ini Kuningan Sari bukan emas.
Di sini Gilang syok dong. Ah, dah mungkin. Sebentar ya Pak, nanti saya balik lagi kemari. Di rumah masih ada 19 batang. Wah, kaya raya dong Mas. Bawa aja ke sini. Nanti saya beli semua kalau itu memang emas asli, ucap si pemilik toko. Gilang balik lagi ke rumah. Bawa tas gendong, langsung ke toko emas. Dikeluarin semua, dicek satu persatu. Dan yang terjadi apa? Selepas semua dicek, yang 20 batang itu ternyata cuma kuningan sari. Jatuh lemas si Gilang waktu itu. Dengan terpaksa, Gilang kembali pulang membawa 10 kilogram emas batangan yang ternyata semua berubah menjadi kuningan. Entah memang berubah jadi kuningan atau memang aslinya itu cuman kuningan. Tiba di rumah dengan wajah yang begitu melas, Narti khawatir. Loh, ada apa toh Kang Mas? Wah, ciloko Narti, ciloko. Loh, ciloko apa? Celaka kenapa? Gagal, emasnya jadi kuningan. Loh, kok bisa Mas? Balik lagi saja ke Mbah Suroto Mas. Siapa tahu belum sempurna. Ya juga ya. Ya wis lah, hari ini juga mau ke Gresik langsung. Berangkat lagi ke Gresik. Sambil dibawa tuh 20 batang emasnya. Tiba di Gresik, ketemu lagi sama si Mbah Suroto. Protes dong si Gilang. Mbah Suroto hanya diam, seperti orang yang bingung. Yowis, tak coba diakali. Mbah Suroto membawa emas-emas itu ke dalam kamar, melakukan ritual yang terasa begitu lama. Namun ketika keluar dari kamar menenteng tas berisi emas batangan, wajah Mbah Suroto pun terlihat begitu lemas. Aduh, Le, ini memang jadi kuningan sari, Le. Ternyata ada syarat lain yang diminta Raden Bagus Mataram. Loh, apa Mbah syaratnya, Le? Raden Bagus Mataram minta tumbal seorang perawan. Baru kuningan sari ini semua akan berubah jadi emas. Atau yang kedua, Le, kamu harus cari orang yang lebih sakti dari Simbah, yang bisa membuat kuningan sari ini berubah menjadi emas tanpa harus ditukar oleh tumbal seorang perawan. Waduh Mbah, kok jadi gini Mbah? Ya mau bagaimana lagi, Le? Simbah hanya bisa bantu sampai ini saja. Saran Simbah, jangan ambil opsi pertama. Dosa, Le. Sebaiknya cari orang yang lebih sakti. Siapa tahu dia bisa merubah kuningan sari ini menjadi emas, ucap Mbah Suroto. Gilang pun dengan terpaksa balik lagi ke Banyuwangi. Dan semenjak saat itu si Gilang entah sudah berapa puluh paranormal yang dia datangi. Dari mulai dukun, tabib, ahli hikmah, gus-gus, kiai. Namun apa? Duit keluar, batangan emas tak kunjung berubah. Masih tetap menjadi kuningan sari. Nah, beberapa waktu lalu Mas Gilang ini nge-WA minta alamat yang ternyata ngirim paket. Nah, yang dipaketin dari Banyuwangi ini emas. Emas yang 2010 lalu dia dapatkan dari Surawiti, dari Goa Lumbung, yang udah diikhtiari ke beberapa praktisi agar berubah jadi emas, tapi ternyata masih tetap jadi kuningan sari. Ini adalah emas, batangan emas yang didapat saat ritual di Goa Lumbung
Bukit Surawiti. Bahkan ada yang satu batang itu dipotong digergaji untuk mengecek kadar emasnya. Tapi apa daya, di sini Gilang sudah dipermainkan oleh bangsa jin. Yang dimana di sini Gilang mendapat dua kerugian. Pertama, secara akidah Gilang sudah musyrik, melakukan perkara syirik besar, bersekutu dengan bangsa jin. Itu kerugian paling besarnya Mas Gilang. Dan yang kedua, Mas Gilang habis duit berapa puluh juta untuk bekas ritual dan mendatangi dukun-dukun, para gus, para kiai, ahli-ahli hikmah yang tentunya pakai biaya. Yang hingga saat ini tetap jadi Kuningan Sari. Dan Mas Gilang waktu ngontak ke Akang, dia bilang, "Kang, siapa tahu Kang Maman bisa merubah Kuningan Sari ini disempurnakan jadi emas tanpa harus ada tumbal seorang perawan." Yo Akang cuman bilang apa? Koclak. Kalau bodoh itu ya jangan keterlaluan. Sejak kapan Kuningan Sari bisa berubah jadi emas? Kecuali mungkin dengan karomah, meminta karomah Eyang Sunan Kalijaga. Beliau ini kan punya karomah tanah bisa jadi emas. Lah Akang, ya nggak mungkin bisa. Karena memang ini aslinya Kuningan Sari. Ampe botak pun nggak bakal berubah jadi emas. Dan hikmah dari kisah ini, jangan mudah tergoda, tertipu oleh kekayaan instan yang ditawarkan lewat jalur pesugihan. Masih mending berhasil, tapi ketika gagal, kerugiannya berkali-kali lipat seperti yang dialami oleh Mas Gilang.